Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim di hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat 17. Firman Tuhan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat takhta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita dari Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Kitab Wahyu adalah penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasul Yohanes pernah ditangkap dan diasingkan ke satu pulau namanya Pulau Patmos. Di situ Yohanes mendapatkan wahyu dari Tuhan. Salah satu yang ditulis oleh Rasul Yohanes yaitu dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17, yaitu
surat kepada jemaat di Pergamus. Jemaat di Pergamus adalah salah satu jemaat yang ada di wilayah Turki pada masa itu. Pada abad-abad pertama, wilayah Turki itu adalah jemaat yang mula-mula. Ada 7 jemaat di Turki yang diberikan surat wahyu dari Tuhan melalui Yohanes. Salah satu dari surat itu kepada jemaat di Pergamus. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ayat 12 mengatakan demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Yang dimaksud adalah inilah firman dari Tuhan Yesus. Ya, firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Firman itu seperti pedang bermata dua. Dalam ayat 13 mengatakan bahwa aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat takhta iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Jadi Pergamus ini satu kota di Turki. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 13 tadi, tempat takhta iblis. Jadi cobaan terhadap jemaat di Pergamus begitu kuat, begitu luar biasa, karena kota itu dikatakan dalam firman Tuhan adalah takhta iblis. Namun jemaat di Pergamus begitu kuat dalam iman. Dikatakan bahwa namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Jadi begitu kuatnya iman dari jemaat yang ada di kota Pergamus. Mereka bertumbuh di dalam iman walaupun mereka tinggal di tempat takhta iblis. Begitu banyak cobaan, begitu banyak godaan yang mereka alami, tetapi iman mereka teguh di dalam Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal yang membuat Tuhan murka terhadap jemaat di Pergamus, yaitu di dalam ayat 14 dikatakan bahwa meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Jadi satu hal yang membuat mereka bercela, yang membuat Tuhan murka terhadap jemaat di Pergamus, adalah mereka mengikuti ajaran Bileam, yaitu makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan berzina. Ada 2 perbuatan tercela yang mereka lakukan, dan itu adalah dosa, membuat Tuhan murka kepada jemaat di Pergamus, yaitu makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan berzina. Oleh sebab itu Tuhan dalam ayat 16 mengatakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi Tuhan meminta melalui wahyu kepada Yohanes ini supaya
jemaat di Pergamus bertobat ya dari perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan, supaya mereka bertobat dari kejahatan mereka, yaitu makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan berbuat zina. Tuhan murka terhadap perbuatan mereka itu, dan Tuhan mengharapkan supaya mereka bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sering kita jatuh dalam dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita datang kepada Dia, untuk kita bertobat. Firman Tuhan menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah kita bertobat. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, supaya murka yang sudah dirancangkan Tuhan kepada kita tidak terjadi. Hukuman yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita ditangguhkan, karena kita sudah sadar akan dosa kita, sudah bertobat dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apabila kami sudah berdosa, ajarlah kami untuk mengaku dosa kami. Ajarlah kami untuk bertobat di hadapan Tuhan, sehingga hukuman terhindar dari kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami dan berkati kami sehingga kami berhasil. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.